البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang kedua ya, tapi numbernya ini Al-Hadisur Rabi' wal Ishrin ba'da Sabi'imi'ah 724. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Tadi ada, sekarang ada lagi. Imran bin Husain, memang ayahnya pun sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam satu riwayat milik Imam Muslim, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu adalah kebaikan secara keseluruhan. Auqal, atau bersabda, al-haya' kulluhu khair. Rasa malu semuanya adalah baik. Baik. Asal hadisnya Bukhari Muslim, tetapi untuk riwayat yang kedua ini adalah riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, al-haya' la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Telah dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullah. Demikian pula yang sebelum beliau, yaitu Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad di dalam apa? Ikmalul Mu'lim. Beliau mengatakan yang namanya al-haya, rasa malu, itu adalah inkisarul qalb, yaitu patahnya hati yang menyebabkan dia merasa malu, menyebabkan dia merasa tidak suka untuk suatu keburukan dinisbatkan kepada dirinya. Baik. Ya, inilah hakikat dari rasa malu. Makanya dia malu untuk berdekatan, mungkin apa? Pergi ke tempat-tempat tempat apa yang kayaknya tempat orang suka minum khamar, dia malu ke situ karena nanti orang-orang soleh akan memandang, jangan-jangan engkau ikut fly ikut. Nah, dia malu untuk sampai dinisbatkan ke kelompok tadi, maka dia menjauh. Demikian pula dia tidak mau masuk ke tempat yang ma'ruf di situ adalah jalan orang yang banyak berzina. Lebih baik saya cari jalan yang lain. Demikian pula mungkin tempat perjudian, kalaupun saya ke sana, saya bukan ke komplek perjudian, tempat yang agak jauh misalkan, bukan di situ. Nah, inilah rasa malu yang sebenar, yaitu patahnya hati untuk, yaitu tatkala dia khawatir dinisbatkan suatu keburukan pada dirinya. Bahkan apa? Rasa malu ini boleh jadi menyebabkan orang yang penakut jadi pemberani. Kenapa? Oh, malu, ini dekat calon mertua, nampak penakut. Oh, malulah saya. Maka dia berusaha memberanikan diri. Padahal apa biasanya tak berani misalkan. Nah, ini baik. Ya, itulah hakikat rasa malu. Atau mungkin apa di hadapan istrinya nampak kedekut, maka apa walaupun dia memang kedekut, tapi berusaha untuk jadi apa? Jadi pendermawan. Nah, ini mendatangkan kebaikan. Nah, inilah rasa malu. Baik. Kemudian disebutkan di sini al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, dengan contoh-contoh tadi, contoh yang sederhana itu, tahulah kita memang hasilnya pasti adalah kebaikan. Lalu dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pertanyaan, bagaimana apabila ada orang mengatakan, ada sebagian orang kalau dia disuruh untuk melakukan kebaikan, dia mengatakan, saya malulah. Atau apa? Untuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Tetapi orang yang hendak dinasehati itu orang yang yaitu apa? Orang besar, orang yang sangat mulia di matanya. Aduh, malulah. Nah, kata beliau, ini bukan al-haya, ini bukan rasa malu secara syariat, tapi ini adalah khawar wal juben, yaitu apa? Yaitu penakut, pengecut orangnya. Ini bukan rasa malu, walaupun sebagian orang menamakan itu sebagai rasa malu karena ada beberapa bentuk yang sama. Tapi ini kata beliau hakikatnya bukan rasa malu, tapi ini adalah sifat penakut. Jadi tidak sama antara perkara ini dengan perkara yang itu. Dan telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, al-haya yang dimaksudkan di sini adalah al-haya'u syar'i. Al-haya'u syar'i la ya'ti illa bi khair, kata beliau. Rasa malu yang disyariatkan itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Untuk apa beliau menjelaskan ini? Karena hadis yang lain, misalkan hadis Ummi Sulaim mengatakan, ya Rasulullah,
Innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Yaitu apa? Kemudian wanita ini bertanya, hal alal mar'ati ghuslun idza ra'atil ma'? Apakah wanita itu wajib mandi apabila melihat air? Bukan maksudnya melihat TOS limau lalu mandi. Maksudnya ini ma'ruf, yaitu apa? Kalau dia mimpi basah atau semacam itu. Baik. Dijelaskan yaitu apa? Menunjukkan bahwasanya para wanita di zaman sahabat mereka tidak malu untuk menanyakan yang seperti ini karena ingin mencari kebenaran, ingin mengetahui perkara-perkara yang disyariatkan agar tidak keliru, agar tidak tersalah dan seterusnya. Baik, memang ada tentunya yang namanya rasa malu dalam masalah ini, ada menghalangi untuk bertanya. Yang dimaksudkan di dalam hadis tadi adalah rasa malu yang terkait dengan bahasa, secara bahasa, yaitu orang malu untuk dia itu dipandang, mungkin dipandang apa ya? Oh, berarti engkau habis lihat air kah semalam? Malu jelas, ketahuan mimpi basah, seluar basah, jelas malu, ketahuan teman, kadang-kadang gitu kalau kita sedang di pondok itu, ketahuan semalam mimpi apa kamu tuh, aduh. Kita bilang tak kita banyak makan kismis. Oh, sudah selamat. Tapi ya pada muka cuci baju malam-malam. Nah, ini rasa malu terkait dengan apa? Yaitu perkara yang sifatnya lughawi, yaitu secara bahasa. Tapi yang dimaksudkan bahwasanya rasa malu itu mendatangkan kebaikan adalah rasa malu yang sifatnya syar'i. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu adalah kebaikan secara total. Baik, ini hampir sama dengan yang tadi. Kita tahu bahwasanya pola yang pertama, hadis Bukhari Muslim yang pertama ini, hadis Bukhari Muslim, dia polanya adalah nafi dan isbat, dan ini pembatasan yang sangat kuat. Betul-betul rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Tak mungkin rasa malu yang syar'i itu mendatangkan keburukan. Untuk pola yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini polanya adalah syumuli, yaitu total. Seluruh kebaikan itu ada pada rasa malu. Dia malu kepada Allah, makanya dia pun rajin sholat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi juga, dengan sebab punya rasa malu itulah dia pun mau sholat. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Karena masuk dalam rasa malu adalah musyahadatun nikmah wal ala, yaitu menyaksikan banyaknya nikmat dan kurnia Allah pada dirinya. Dia merenung, ini orang lain mereka fakir tapi mereka mampu sholat, mereka lemah tapi mereka mampu puasa. Saya diberi rezeki sebanyak ini, kenapa saya tak mampu sholat, kenapa saya tak mampu puasa, kenapa saya tak mampu sedekah? Berarti menunjukkan apa? Akhirnya dia jadi rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin membantu tetangga yang kesulitan. Ini menunjukkan seluruh kebaikan ada pada rasa malu. Malu pada Allah, malu kepada orang tua. Ini orang tua sudah mendidik saya sejak kecil, mengeluarkan biaya untuk saya. Sebelum saya lahir pun saya sudah dirawat dengan baik. Sebelum saya lahir pun orang tua sudah berbalah antara suami dan istri. Beli pakaian yang ini kan jenama yang itu. Oh, yang ini lebih murah, tak yang itu mahal, tetapi dia boleh bertahan 5 tahun. Orang tua rela berbalah untuk saya, padahal saya belum lagi lahir. Maka dia malu untuk kemudian durhaka pada orang tua, malu untuk mengucapkan kata-kata kasar pada orang tua dan seterusnya. Ya, rasa malu seperti ini ternyata memang mendatangkan kebaikan. Demikian pula contoh-contoh yang sebelumnya itu. Lafaz yang berikutnya, al-haya'u kulluhu khair. Nah, ini dibalik. Kalau tadi khairun kulluh, sekarang apa? Diutamakan taukidnya, kulluhu khair. Semuanya adalah kebaikan. Boleh jadi khair di sini adalah baik, boleh jadi khair di sini adalah kebaikan. Lafadznya sama khair, tetapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia kembali ke isim fa'il, yaitu apa? Baik. Kebaikan, rasa malu semuanya adalah baik, dan ini hal asalnya. Khobar itu biasanya adalah isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Namun terkadang seperti kita dapatkan di beberapa ayat dalam Quran dan dalam hadis, ternyata khobarnya itu berupa apa? Khobar dan sifatnya itu berupa masdar.
yaitu kebaikan. Kita tidak mengatakan rasa malu semuanya baik, tapi rasa malu semuanya adalah kebaikan. Dan ini taukid, yaitu apa? Min babil mubalaghah. Saking besarnya kebaikan yang ada di dalam rasa malu sehingga Rasulullah mendatangkan pola masdar. Ini dalam balaghah menunjukkan pola apa? Penyangatan. Betul-betul kebaikannya itu sempurna sehingga didatangkan khobarnya dengan pola masdar. Baik, hadis ini ada kelengkapannya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim tatkala Imran bin Husain radhiyallahu anhu menyebutkan sabda Nabi yang seperti ini, lalu ada seorang tabi'i yang agak memang disebutkan dalam biografinya dia agak aneh. Namanya Abu Bushair bin Ka'ab. Dia membantah, dia mengatakan kami dapati dalam kitab-kitab hikmah sebagian rasa malu itu justru mendatangkan kelemahan. Maka Imran bin Husain mengatakan ini adalah sabda Rasulullah SAW. Lalu dibantah lagi oleh Bushair bin Ka'ab ini. Maka Imran bin Husain marah. Saya menyatakan kepadamu sabda Rasulullah SAW, lalu engkau membantahnya dengan suhuf-suhuf kamu. Ya itulah mungkin mengambil dari kitab-kitab ahli kitab yang tak mampu dijamin kesuciannya itu. Nah terus menerus Imran marah, dan ini kata para ulama menunjukkan boleh seseorang itu marah tatkala hadis Nabi dilanggar, hadis Nabi dibantah dengan akal-akalan atau dengan ajaran yang sudah dihapus dan sebagainya. Baik. Kalau kita lihat, Bushair bin Ka'ab ini bukan hanya sekali muncul di dalam cerita. Di dalam Muqaddimah Sahih Muslim disebutkan, yaitu apa? Bushair bin Ka'ab pernah menyampaikan hadis dari Nabi SAW dengan sanadnya tentunya kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas tak kisah, tak peduli, tak ambil berat. Maka Bushair bin Ka'ab mengatakan, saya menyampaikan hadis Nabi, kenapa saya lihat Anda tak ambil berat? Maka Ibnu Abbas mengatakan, dulu kami setiap kali dikatakan qala Rasulullah, kami langsung mengambil perhatian yang sangat kuat. Namun sekarang orang sudah banyak tertimpa fitnah, maka kami tidak mengambil hadis kecuali dari orang-orang yang kami percaya saja dan hadis-hadis yang telah kami kenal. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, jelas Ibnu Abbas dalam biografinya rajin belajar, tak kisah dapat dari orang yang lebih tua atau setara atau lebih muda. Tetapi karena Bushair bin Ka'ab ini track recordnya kurang bagus, maka Ibnu Abbas pun jadi seperti itu. Track recordnya tadi itu siap untuk membantah sebagian hadis dengan sebab mengambil ilmu dari ahli kitab, dan ini adab yang buruk tentunya. Mungkin ini di awal-awal belajarnya dia, setelah lama belajar, insya Allah tentunya apa? Yang namanya muhaddis dan tabi'in, akhlaknya jadi semakin bagus. Dan ini menunjukkan bahayanya kalau sejak awal seseorang itu salah belajar, mencari guru yang keliru, membaca buku yang keliru, akhirnya jadi buruk dari sisi keyakinan, buruk dari sisi adab, dan seterusnya, sombong kepada para sahabat. Na'udzubillah. Baik. Nah, setelah lama belajar, akhirnya jadi baik, insya Allah. Belajar ke orang-orang yang tepat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.